Bayangin kalau kalian punya nih ya, kalian punya teman di kontak WhatsApp kalian ada 100, di chat aja 100-100-nya. Oh gitu? Iya, di chat 100, tapi ya jangan di broadcast. Ini sedikit saran aja, kayak disebut dulu namanya. Halo, Bu Jena, sibuk nggak? Dengerin laguku dong, gitu. Tinggal kita gimana delivery-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, gimana kabarnya? Senang sekali saya Jena Sarita bisa ketemu lagi di YouTube channel kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan di ITIC Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sobat Milenial, kali ini kita kedatangan narasumber yang extraordinary, unique, out of the box. Dan beliau merupakan singer, songwriter, music producer dan juga announcer. Nah, beliau merupakan Bapak R. Wijaya Kusuma dan biasanya dipanggilnya Ayah. Welcome Ayah. Terima kasih Jena. Gimana kabarnya nih? Kabar baik di tengah pandemi, bisa terus bertahan, bisa terus kreatif dan produktif gitu. Oke, ini kalau boleh tahu nih, kan banyak banget nih title-nya nih, ada singer, songwriter juga, music producer, announcer, content creator gitu. Banyak ya. Gila nih. Gila, ini gimana nih cara bagi waktunya segitu banyaknya ini kerjaannya? Bagaimana cara membagi waktu dengan title tersebut ya? Sebenarnya kalau masalah title tuh ya, aku sih pertama kali terjun di dunia apapun itu tadi sebenarnya berdasarkan dari passion ya. Jadi nggak ada yang benar-benar kayak waduh aku harus belajar nih, aku harus catch up nih. Jadi nggak gitu, karena berdasarkan passion. Jadi kayaknya ngaturnya gampang-gampang aja sih gitu. Karena downtime jamnya juga cukup fleksibel. Enggak kayaknya susah banget nih kalau nyari waktunya dia nih. Kalau Sobat Milenial boleh tahu nih ya, dia tuh sibuk banget sampai sebenarnya besok dia harus berangkat lagi ke Jakarta. Oke, aku langsung mau nanya nih. Boleh. Awal mulanya nih, karir itu mulainya dari mana nih? Maaf, ini kita kayak debat partai ya, Yes. Warnanya berbeda ya. Jadi Sobat Milenial mohon tolong dikondisikan dulu. Gini, gimana? Awalnya Ayah itu berangkat dari ya remaja biasa lah ya, suka bermusik, punya hobi, passion. Terus semakin lama tiba-tiba kenapa kok bisa jadi semakin banyak kayak begini? Sebenarnya bisa jadi semakin banyak kayak gini karena awal pada saat saya suka bermusik itu, kita kan kalau manggung tuh suka nggak tahu gitu, bingung mau ngapain nih ngobrolnya nih. Jadi nggak ada bahasa komunikatif yang bagus gitu, nggak ada bahasa apa ya, treatment yang bener gitu. Jadi setiap kayak manggung tuh dulu awal-awal tuh kayak nggak ngomong apa-apa, udah nyanyi aja, udah paling mentok. Oke, kami dari ini, lagu pertama dari kami gitu, jeder, kelar. Jadi nggak ada komunikasi sama audiens ya? Nggak ada. Jadi dari situ berpikir tuh, kayaknya saya harus push the limit diri saya untuk bisa seperti itu gitu. Jadi akhirnya belajarlah dari situ, belajar sendiri sih. Ya nggak langsung perfect juga, belajar sendiri, learning by doing sampai akhirnya, oh ternyata begini ya untuk mengatasi situasi seperti ini, menghadapi situasi lapangan seperti ini, sampai pada akhirnya memulai untuk serius di dunia broadcast itu. Akhirnya masuk ke dunia radio. Dari dunia radio tuh akhirnya berkembang jadi MC ya gitu-gitulah. Terus sampai akhirnya kepake tuh semuanya tuh. Jadi udah bisa ngomong di radio kan. Itu kepake tuh, learning by doing juga sambil ada bintang tamu, terus juga bisa discuss musik. Belajarnya dari situ sebenarnya. Yang paling baru sebenarnya itu content creator-nya aja, itu paling baru. Kalau sisanya ya udah dulu aja seperti itu. Kalau boleh tahu tuh awalnya kan singer dulu berarti ya? Betul. Musisi dulu ya. Itu tahun berapa sih kalau boleh tahu? Sebagai profesional atau pertama kali memulai? Pertama kali memulai itu sepertinya di tahun 2005. Itu baru pertama kali memulai ya. Itu masih SMA berarti ya? Masih high school. SMP ya? SMP kayaknya. Itu baru pertama kali memulai itu. Jadi belum profesional. Tapi bokap tuh pernah bilang, mau nyoba doang kayak mau apa harus benar-benar tuh. Jadi pada saat SMP itu benar-benar
totalitas dalam arti ya udah ada di sini, mau jelek kek mau gimana ya udah berusaha aja push the limit. Oke, berarti udah kadung nyemplung ya, udah nyemplungnya sekalian basah push ya. push the limit dengan konsep ya learning by doing itu gitu. Karena kadang ada kan beberapa orang yang ya udahlah, udah di sini kita nyoba aja, tapi ya gagal juga gitu loh. Tidak berhasil dalam arti tidak mengachieve apa yang dia mau gitu. Jadi jatuhnya kayak cuma ngisi waktu kosong gitu. Kalau aku memang kebetulan punya mimpi yang waktu masih kecil tuh kayak remaja lah ya, lebih tepatnya remaja. Kayaknya ini harus jadi profesi beneran deh gitu. Jadi professional profession gitu. Ya meskipun jalannya susah ya gampang-gampang aja gitu. Karena music tuh ternyata, apalagi industri hiburan dan komunikasi dan broadcast, cukup gampang. Gampang udah kaya. Iya. Tapi kenapa aku berani bilang cukup gampang? Yes. Karena kita harus punya satu modal, berani kenal sama orang aja gitu. Berarti SKSD dulu. Iya. Tapi dengan treatment yang benar. Jadi kayak kita kalau mau berada di bidang bisnis apapun, menurut saya kita harus berani mendekatkan diri sih. Jadi apalagi di urusan industri musik, entertainment dan segala macam, nggak bisa sih kalau kita ekstrovert sih, nggak bisa sih. Se-extrovertnya musician, produser dan yang lain, mereka pasti se-introvertnya musisi atau produser atau apalah itu, mereka pasti ekstrovert ketika berada di zona dia, yakin. Ya sekarang kalau jadi public figure, kalau introvert susah kan ya? Setidaknya sama manajemennya sendiri dia akan ekstrovert gitu. Oke. Dan setidaknya dia kalaupun introvert nanti ya lama-kelamaan punya penggemar, punya rekan bisnis, jadinya kayak ekstrovert gitu loh. Karena diwajibkan seperti itu. Dan menurut saya belum pernah sih ada orang yang introvert terus berhasil sukses. Beneran belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Kalau nggak percaya bolehlah komen kasih nama. Belum ada menurut saya. Sekelas Kurt Cobain aja, dia itu nggak introvert amat gitu loh. Tidak. Enggak ya? Tidak sama sekali. Padahal dia kan takut akan famous gitu kan? Iya. Padahal dulu tuh ya, dia itu namanya juga anak band ya. Nggak ada sih anak band yang tidak ingin ngetop gitu. Betul. Kalau dia tidak ingin ngetop guys, dia tidak mungkin mengirimkan demonya ke labelnya. Iya, itu kan berarti dia ingin didengar suaranya sama orang lain. Itu sih. Oke, tadi belum profesional. Nah, untuk ke arah profesionalnya tuh gimana ya? Profesionalnya agak susah dulu, karena ayah berangkat dari broadcasting, which mean ayah juga ngurusin programnya TV, programnya radio gitu. Jadi itu belum profesional tuh. Mengawali profesionalnya adalah dari kerjaan ini dulu. Jadi jadi broadcaster dulu? Iya, jadi kan kenal nih sama musisi, kenal nih sama bos apa gitu. Akhirnya baru beneran bisa dikategorikan profesional itu di tahun 2000 singer ya? Yes, as a singer. 2014 2014 baru sih kalau. Yang The Voice itu tahun berapa? Nah, kalau The Voice itu 2019. Cukup lama kan, ada story-nya juga itu. Oke, gimana tuh story-nya? Cukup lama. Jadi kalau quick story-nya gini. Sebenarnya aku tuh juga punya mimpi menjadi seorang performer. Pengen banget jadi performer, tapi ternyata ayah itu bukan lebih dibutuhkan ya. Orang lebih membutuhkan ayah terlebih dahulu di dunia production. Bikinin lagu dulu, atau bantu promoin, bantu bikin acara dulu. Jadi hal-hal untuk mengachieve itu tadi telat. Sebenarnya telat. Tapi mungkin karena lambat laun ya, jadi age is a number aja, it's just a number aja gitu. Jadi mau umur berapapun is okay. Dan kebetulan pas sih sebenarnya, kayak baru di tahun 2018 itu lagi naik-naiknya. Nggak peduli umur lu berapa gitu loh. Selama kamu punya passion dan yang lain, gas. Dan kebetulan di The Voice itu adalah umur terakhir saya untuk ikut acara. Itu umur berapa sih? Sebenarnya The Voice kan nggak ada batasan usia. Cuman kenapa aku bilang umur terakhir? Menurut aku usia produktif musisi itu ya, limitnya itu di umur 27. Ini untuk industri ya, bukan untuk berkarya mau umur berapapun. Tapi kalau industri di umur 27. Laki-laki, kalau cewek sebenarnya bisa 24 tapi bisa
2021 karena itu nanti lumayan panjang. Intinya ada urusannya sama kontrak kalau itu. Kalau kayak misalnya Rosa, Krisdayanti itu kan udah over dah. Iya, udah tapi over. mereka memulainya sama seperti kita sebenarnya. Okay. Memulainya di umur segitu. Bahkan dulu kalau zamannya Teocha, terus zamannya Mami Titi, zamannya Michael Jackson, mereka ngambil gampangnya Gina. Dari kecil. Malah lebih dari kecil banget ya. Dari kecil, malah ada yang berangkat dari Asia Bagus kan. Iya. Jadi lebih aman. Bahkan semuanya beberapa modeling dulu. Kayak Mami itu kan modeling dulu baru nyanyi dia. Mami Titi. Iya. Titi Dia kan DJ modeling ya. dulu. Iya, baru Iya, nyanyi. terus pageant, terus akhirnya Miss jadi Universe gila. Yes, keren banget. Wakil Indonesia loh. Oke, kalau tadi kan nih, mana sih yang kamu prefer banget, yang paling kamu suka banget antara singer, songwriter dan segala macamnya itu? Mana yang paling kamu suka? Singer. Lebih ke entertainment di depan. Tapi but I love to produce ya. I love to songwriting. Tapi ya itu tadi karena baru dapat kesempatannya di 2019. Sebelumnya saya itu juri, Bu. Oh, jurinya. Jadi saya juri yang di bagian lokal-lokal itu, Bu. Oke. Iya. Jadi lebih ke singer sih. Aku selalu bilang untuk saat ini aku suka singer tapi aku tidak akan melepas dan tidak menutup diri untuk tidak produce, tidak songwriting gitu karena suka aja gitu membantu orang berbisnis dari situ. Bisnis juga kan itu ya. Dapatnya banyak juga gitu dari situ kan. Tapi lebih ke singer karena aku tuh lebih suka yang nge-reach orang tuh langsung gitu. Kalau di produser atau songwriting kan kita di belakang dulu gitu. Kalau jadi sebagai performer kita bisa attach langsung orangnya gitu. Kayak aku menghibur kamu langsung nih gitu. Jadi kalau ditanya singer. Tapi ya, produce ya intinya Ayah itu pengen seperti Ed Sheeran sama Sia. Mereka itu songwriter, mereka itu produser. Tapi lama kelamaan akhirnya mereka tergerak hatinya untuk kayaknya gue lebih enak di depan. Karena untuk menjangkau orang tuh jadi enak. Kayak Ed Sheeran tuh kan, bayangin kalau seorang Ed Sheeran itu tidak pernah keluar. Dia cuma di belakangmu. Gak ada yang tahu Dan tidak akan ada orang yang terberkati dengan lagu perfectnya dia, ya kan? Dan perfect itu dipakai loh lagunya kayak di wedding gitu. Bayangin kalau dia nggak ada. Dan bisa jadi ini lagi teori yang mungkin bisa dipelajari sama teman-teman millennials ya. Ya dikit aja intermezzo. Tidak semua lagu yang bagus itu bisa pas sama penyanyi. Oh gitu. Betul. Bisa jadi pada saat misal nih ya Ed Sheeran waktu itu nggak jadi keluar nih, terus tiba-tiba lagu perfect tuh dikasih ke Selena Gomez mungkin, ya mungkin vibe-nya tidak akan seperti itu mungkin. Ya itulah kenapa aku akhirnya berpikir untuk ya udah nggak apa-apa nih jadi performer, nggak apa-apa lah dikatain umurnya udah telat gitu karena ya age is just a number gitu loh. Apalagi fenomena itu dibantah sekali di tahun ya kita di 2018, 2017 anak-anak indie itu gila lagi naik kan pada saat itu. Maksudnya kayak Mas Is dari Payung Teduh dulu. Dia dengan anak udah 3 kegiatannya seperti berumur, itu masih didengarkan sama orang lain dan pendengar musik sekarang juga pendengar musik dan penikmat dunia entertainment hiburan sekarang lebih ke tidak peduli dengan kamu statusnya apa gitu loh, kamu umur berapa, kamu gitu. appearance-nya seperti Betul. apa gitu ya. Mereka lebih ke langsung attach sama dirinya sendiri. Bahkan banyak yang muda-muda juga sudah naik daun gitu loh. Sudah terbukti di TikTok ya kan, di platform-platform lain. Anak umur 14, 15 gitu. Jadi kalau masih ada mahasiswa ya, semacam kalian-kalian yang nonton masih bermalas-malasan, mohon maaf nih ya. Ini bukan waktunya. Wake up gitu ya. Nah, kalau musisi itu kan sometimes identik dengan unik, nyentrik gitu. Kayak misalnya dirimu ya kan gitu. Kenapa sih harus kayak gitu? Sebenarnya gini, aku coba garis tengahin ya. Sebenarnya bukan nyentrik ya, tapi musisi itu lebih ke arah punya pilihan. Punya pilihan. Cuman kebetulan aja saya seperti ini gitu. Cuman kalau menurut aku mereka punya pilihan. Kalau ditanya kenapa mereka itu nyentrik atau punya pilihan, menurut aku ya karena musisi itu kan dasarnya seniman. Seniman itu mengekspresikan apa yang ada di dalam tubuh dia, apa yang dia ingin sampaikan gitu. Kayak Ayah begini pun sebenarnya ini kan cuma bukan based on look, tapi ada tujuan yang pengen disampaikan dengan penampilan seperti ini. Waduh, ini saya kalau dibilang panjang nih ya.
Intinya kalau aku tuh lebih ke pengen menghibur, satu menghibur mata, terus yang kedua lebih ke menunjukin bahwa ini ada story behind this, kayak my childhood itu juga agak tersita dulu. Jadi balas dendamnya di sekarang, itu salah satu, salah duanya. Terus salah tiga lainnya ya kayak gini, ini kan etnik banget nih. Jadi kayak kenalin, ada loh etnik kayak gini, kayak ini kayu dari Kalimantan kan. Kenapa disimpan, terus kayak gini, terus kayak jadi gitu. itu made in Indonesia kan? Iya, lebih ada filosofinya semua. Tapi ya ada juga sih Jenna kayak musisi yang asal pakai aja gitu loh. Tapi menurut aku mostly sih ya mereka kayak mau ngasih message sih, kayak nunjukin gitu loh, kayak semuanya ada gitu loh. Kayak ini pun, ini Indonesia asli loh celana ini yang bikin. Adiknya Sela Kotak yang bikin, dia punya bisnis itu. Tumbler saya juga ini asli Indonesia loh. Sampai ini juga Indonesia. Jadi sebenarnya tidak antik sih kalau aku bilang. Lebih ke seniman merepresentasikan diri dia. Dan seniman menurut aku tidak terbatas di ini musik. Bahkan kita tari, kita berpuisi, kita menulis, itu seni. Bahkan dari cara gerak tubuh kita, itu juga seni. Jadi art is part of your life sih kalau aku bilang. Bahkan kamu bernafas, jantung kamu, darah kamu itu adalah seni. Dan itu semua tidak bisa dibantah dan valid, ada di semua agama gitu. Bahwa semua gerak-gerik di tubuh kita itu adalah seni. Seru banget nih. Sering, ya? Betul. Nah kalau menurut Ayah nih, sebenarnya arti musik buat Ayah sendiri itu buat aku personal. Buat aku personal. Kalau buat aku personal, karena ada background story tadi, masa kecil aku itu cukup tersita. Buat aku musik tuh adalah everything dalam arti pelarian utama aku itu ada di musik. Meskipun pada saat itu pelarian utama tuh bukan yang kayak di TV gitu ya, yang tiba-tiba aku stres, aku cari gitar, gede. Enggak gitu banget ya. Tapi pelarian musik tuh lebih ke arah kayak dengerinnya jadi nikmat ya, jadi enak ya, dan tiba-tiba kayak ternyata lagu ini dulu nih ya, kan dulu anak dulu kan nggak tahu nih soal cinta-cintaan, lebih ke liriknya kok membangun ya gitu loh. Liriknya kok bikin energi, kayak misal dulu tuh ada benderanya coklat gitu loh, kayak merah putih teruslah kamu, kayak gitu-gitulah. Jadi kayak aku bangkit nih ya tiba-tiba. Jadi ya arti musik means a lot and everything buat aku. Jadi tanpa musik, kalau ditanya, tanpa musik gimana? Waduh, nggak tahu saya jadi apa. Kayak sayur tanpa garam. Nggak tahu saya tuh. Masih mending kalau jadi sayur tuh. Paling saya jadi emas-emas yang kerja di store. Paling paling. Terus kalau zaman sekarang nih ya kan musik di zaman dulu nih, kita mungkin baru masih kecil sampai musik di zaman sekarang tuh kan pasti bertransformasi, berubah ya kan. Terus ketambahan lagi adanya era digital seperti sekarang tuh. Menurut Ayah sendiri tuh gimana sih perubahan atau transformasi musik? Transformasi dan perubahan musik dari zaman ke zaman menurut aku ada nilai plusnya dan nilai minusnya. Kalau dari dulu tuh kan kita aku ngambil dari zaman kaset aja ya, aku ngambil dari zaman yang piringan sebelumnya. Dari zaman kaset sampai sekarang perubahannya sangat signifikan. Itu satu. Dan kalau ditanya apakah itu baik dan bagus banget gitu loh. Dulu orang kalau mau menikmati musik susahnya minta ampun. Ketika kita punya kaset, belum tentu kita punya pemutarnya ya kan? Betul. Ketika orang tidak punya pemutarnya, satu-satunya akses adalah radio gitu loh. Satu-satunya akses adalah radio. Terus direkam gitu. Pembajakan kan gitu. Nggak boleh. Ya intinya tuh lebih ke dulu tuh mau akses musik tuh susah banget gitu betul. loh. Kayak berat banget gitu loh. Semakin kesininya semakin bagus menurut aku, kayak ada beberapa digital platform juga ya, kayak Spotify, iTunes, YouTube itu tuh kayak lebih mempermudah ngasihnya, ngasih mendelivery dan jatuhnya juga dengan zaman yang seperti sekarang ini siapapun bisa berkarya gitu loh. Bahkan mahasiswa sekalipun yang iseng-iseng gitu masukin ke agregator tuh gampang banget gitu loh. Kalau nggak mau ribet bisa pakai luar negeri ya kan. Luar negeri, kalau luar negeri nggak bisa pakai banyak aplikasi payment sekarang. Paling cuman berapa sih gitu? Paling cuman setahu saya ya $5, $10 itu udah kamu bisa ada di beberapa platform, tapi per tahun.
Tapi kalau untuk mau gampangnya ya memang harus yang profesional, yang serius. Dan sebagai catatan, untuk memasukkan lagu seperti itu tuh gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Cuman kita ada beberapa bisnis di dokumen kayak potongan berapa persen bagi hasil lah ya. Kalau dari segi bisnisnya tuh bagi hasil lah. Cuman kalau ditanya itu tadi, perubahannya banyak plus banyak minus. Kalau zaman sekarang mungkin minusnya adalah aku ambil 2 poin aja. Poin pertama, orang sudah tidak bisa menikmati album. Yang mana album tuh bagus banget. Kalau kita dengerin album 10 lagu tuh, kita tuh tahu cerita dari musisi ini. Apa sih yang pengen disampaikan. Dan ada feel kayak misalnya kita suka nih sama yang lagu di keempat nih. Rasa nunggunya tuh ada loh. Aduh, bentar lagi nomor 4 nih. Iya. Jadi kita tuh lebih tahu aja tuh sama story-nya. Itu yang poin pertama. Terus kalau poin yang keduanya itu jadinya terlalu banyak jatuhnya. Begitu Mas. Malah jadi over ya. Banyak. Musisinya terlalu banyak gitu. Terlalu banyak. Jadi yang untuk dikonsumsi tuh sekarang jadi bingung dan latah untuk menikmati. Makanya itu adalah menjadi PR untuk kita, tidak harus musisinya, bahkan mungkin para teman-teman milenial yang nantinya berada di industri musik, entah jadi promotion, entah jadi promotor segala macam. Untuk saat ini 2021, PR-nya itu adalah gimana caranya kita bikin sesuatu yang unik. Oke. Aku aja kadang ketukar-tukar lagunya Mahal ini sama Tiara Andini. Iya, ya mirip-mirip sih ya. Mirip semuanya. Jadi PR kita tuh lebih ke bagaimana kita mendeliverinya nih. Entah itu kita berpikir beda dari pembawaannya, beda dari looknya, atau beda dari karakter lagunya gitu. Itu jadi catatan penting dan PR buat siapapun yang nantinya akan ada di industri hiburan. Karena menurut aku juga, lagi kampus ini bukan tidak mungkin teman-teman semua yang nantinya nonton di sini tuh akan ada di bisnis itu gitu. Yes. Coba kita breakdown, ada jurusan apa aja? Ada 3 jurusan. Oke. Sekalian kita promosi ya. Enggak, aku juga ngasih tahu buat mahasiswa yang nonton juga bahwa kalian juga bisa masuk di industri ini gitu. Iya betul. Di Sobat Milenial di ITICM ini kita ada 3 prodi unggulan, yaitu yang pertama ada bisnis digital, kemudian ada teknik logistik, dan juga ada informatika. Nantinya akan menjadikan mahasiswa-mahasiswa menjadi teknopreneur baru ya yang ada di Indonesia. Jadi kepoin juga medsos kita. Iya, tepat lah. @ITICM Sidoarjo. Oke, ICMC ya ntar aja di bawah tulisan. Maksudnya juga tepat kayak informatika juga pastinya nanti jadi admin, ya kan? Admin juga ngurusin kayak payment dari artis ini, revenue-nya berapa nih, penghasilannya, terus ada apa tadi? Bisnis digital. Bisnis digital ya, udah nggak usah dijelasin lah ya, itu udah pasti lah ya. Kalau teknik logistik. Teknik logistik juga berpengaruh, dalam arti juga sebuah artis atau rekaman atau manajemen logistiknya penting sekali. Jadi untuk penataan itu sangat banyak gitu. Dan buat aku generasi milenial sekarang nggak perlu bingung sih mau kerja apa gitu. Maksud aku kayak aku aja yang ngerasain dulu tuh susah banget masuk di industri musik. Sekarang kalian sudah bisa berbisnis. Bahkan kalian tidak harus menunggu degree. Oke, dengan ada degree kalian bisa nanti ke jenjang yang lebih profesional ya. Cuman maksud aku untuk mengisi waktu luang aja. Kalian yang masih di kampus ini nih sudah bisa loh bekerja sama TikTokers, selebgram gitu loh. Ilmu kalian tuh udah bisa dipakai gitu loh. Iya, sudah bisa. Betul banget. Jadi sekarang untuk jadi terkenal cuma butuh media sosial aja bisa jadi famous ya. Ya paling juga nambah gimmick dikit lah. Ya nambah gimmick ya, tapi kan gimmick itu nggak mesti yang negatif. Aku sih masih percaya dengan kekuatan karya ya. Karya, iya betul. Karena saya sudah membuktikan itu. Terus sebenarnya impact-nya ya dengan digitalisasi itu kan dulu kan penjualan kaset kan, income kan dari penjualan kaset nih, royalti dan segala macam kan. Nah untuk sekarang kan distribusi musik itu sangatlah mudah gitu dan mungkin ada pelanggaran hak cipta dan segala macam itu sangat sering terjadi gitu. Terus gimana ya income untuk musisi sekarang gitu? Berat ya. Berat dong. Berat ya. Sebenarnya untuk hal seperti ini mudah. Banyak yang tidak memahami, tidak memahami karena mereka tidak mau mencari tahu dan tidak belajar akan hal itu. Jadi kalau untuk menanyakan ini, kalau dari segi saya, dari sisi saya, justru dengan dunia digital ini kalian bisa jadi kaya raya loh. Bisa cuan kalian tuh jadi lebih banyak di industri digital ini. Karena begini, kalau dulu untuk kita jualan musik, apa sih usaha kita? Usaha kita kalau nggak jualan fisik, CD fisik, sama ngandelin off air. Udah itu doang.
Cuman itu aja gitu, nggak ada lagi yang lain. Mau bintang iklan pun, ya kalau muka anda kayak saya susah jadi bintang iklan ya kan. Susah kalau kayak Ibu Diana gini ya, modeling laku gitu. Kalau kayak saya ya kan, justru diuntungkan dengan era digital ini. Karena gimana? Karena gini, itu tadi ya, cuman bagi hasil. Untuk kayak kita promosi sama agregator cuman bagi hasil. Bagi hasilnya tuh macam-macam. Macam-macam. Ada yang 70-30%, ada yang 90%, 10%. Sepuluhnya ya? Kenapa? 10-nya buat siapa nih? Mereka. Oh, mereka. Tidak mungkin di kita. Nah, kalau justru dulu malah artisnya itu yang sudah ada di label nih ya, dikit banget duitnya. Mereka cuma dapat duitnya itu dari manggung, OPR. Penjualan CD tidak dihitung karena juga masih dipotong. Apalagi zaman yang itu dulu jualan CD sama dapat ayam itu, ya. Oh, oke. Itu juga potongannya astaga. Tuhan. Maksud saya juga lebih dimudahkan sekarang itu dengan yang independen. Yeah. Karena tanpa mengurangi rasa hormat, kalau teman-teman pernah nonton podcastnya Om Deddy, yang ada Om Indro waktu itu yang permasalahan kemarin soal hak cipta dan segala macam. Yes. Di situ dia bilang loh, sampai detik ini sebelum mereka yang bekerja sama dengan label sama hak cipta yang baru, dulu itu sebelum rame ini, dulu mau warkop itu tayang di jam berapapun dapat penghasilan apapun, mereka nggak dapat apa-apa. Ya itu kejamnya kalau dulu. Kalau sekarang justru lebih dienakin karena penawarnya ada banyak, Jena. YouTube penghasilan beda, Spotify penghasilan beda, iTunes penghasilan beda. Jadi tinggal gimana caranya kita aja untuk promosi, dan promosi buat aku nggak harus gila gitu loh, guys. Phone, nggak harus broadcast. Bayangin kalau kalian punya nih ya, teman di kontak WhatsApp kalian ada 100, di chat aja 100-100-nya. Oh gitu? Iya, di chat 100, tapi ya jangan di broadcast. Ini sedikit saran aja, kayak disebut dulu namanya, halo Bu Jena, sibuk nggak? Dengerin laguku dong gitu. Tinggal kita gimana delivery-nya nih, produk yang akan kita delivery ini, kita sudah berapa persen yakin ini pasarnya tepat, lagunya tepat, dan mereka suka apa enggak gitu. Dan buat aku kalau lagunya sudah tepat, formulanya udah oke, 100 orang yang kita chat itu auto nanti. Nggak perlu kita kasih setiap hari. Mereka pasti akan putar sendiri, tiba-tiba ada temennya, atau mereka tiba-tiba bilang, lagu ini enak loh, kamu udah tahu belum? Lagu siapa? Nggak terkenal. Iya, memang nggak terkenal, tapi lagunya enak gitu. Semua berawal dari situ sebenarnya, promosi-promosi kecil itu. Dari jadi sekarang itu lebih dimudahkan. Dan to be honest, kalau aku boleh jujur nih ya, aku nggak pernah buka ini di mana-mana. Baru di sini nih, di podcast Let's Talk Millennial Creative Business ini aku baru buka ini. Apa nih? Karya terakhir saya. Yang berjudul, nggak usah lah, ntar kalian juga tahu karya saya yang mana. Karya terakhir saya, dalam waktu 3 bulan, penghasilan yang masuk di rekening saya itu 400 juta. Waduh, ngeri banget. Berdasarkan itu tadi, di broadcast, nggak perlu broadcast, chat aja gitu loh. Nanti temennya akan ngomong ke temennya, dari temennya yang suka, nanti tiba-tiba mereka akan berkembang menjadi apa? Menjadi mereka akan posting, ya kan? Iya. Jadi kayak, ya ampun lagu ini aku banget posting. Akhirnya di TikTok viral juga. Viral. Terus ada lagi tiba-tiba setelah TikTok viral, musisi yang lain yang musisi, kan ada beberapa musisi dibagi segmen nih. Ada yang musisi cover nih. Cover kayak, juga. Kayak Mas Felix, saya Mbak Tami, itu kan teman-teman saya. Mereka juga akhirnya, mereka kan juga butuh duit nih kan dari pemasukan YouTube-nya. Mereka cover tuh lagu kan. Iya, betul. Mereka cover tuh lagu. Yang kayak ya kita juga yang kayak kan. Oh terima kasih di cover gitu. Wow. Gitu strateginya tuh kalau sekarang tuh bisa kemana-mana. Jadi apapun jurusan kalian tuh akan berguna semua gitu loh menurut aku. Di era sekarang gitu. Aku nggak ngomongin musik aja nih ya, karena maksudku ke depan nanti bidang apapun pekerjaan kalian, bahkan perusahaan yang serius sekalipun, di bidang kenegaraan sekalipun, semuanya akan seperti itu nanti delivery-nya. Sistem promosinya akan sama, semuanya akan saling berkesinambungan. Bahkan yang tidak ada urusan nih ya, yang nggak ada urusan sama musik tuh bakalan nyambung sama musik. Bakalan nyambung. Contohnya apa nih? Contoh nih misal, perikanan misal. Masalah perikanan,
kita bisnis gini, pasti kan mereka akan butuh campaign. Yes, butuh makan promosi. ikan. Jadi yang dicari siapa? Brand ambassador. Kalau nggak cari brand ambassador, cari siapa? Cari musisi. Ya kan, bikinin lagunya atau jinglenya atau theme songnya. Semuanya kan nanti berkesinambungan satu sama lain, Bu ya. Ketika sudah ada musisi, nah dibutuhkan nih staff-staff lain nih, ngurusin logistik dan segala macam. Nyambung semuanya. Nyambung ya. Buat aku ke depan tidak masalah musik yang sedang kita bahas hari ini, semuanya akan relate karena ini masih sekarang loh. Nanti akan lebih dimudahkan lagi ke depannya. Kita udah masuk era barcode loh. Yes. Lebih gampang lagi. Kita sudah masuk era barcode, akan lebih gila lagi loh besok-besok ini. Bisa-bisa kalian 5 tahun lagi kalian masuk kampus ini nggak pakai barcode, nggak bisa loh. Iya dong. Yes. Terus yang jaga security-nya udah jadi robot. Ayo loh. Nah iya, pengurangan SDM akhirnya kan. Aduh bahaya itu. Bahaya. Oke, tadi kan songwriter. Songwriter tuh sebenarnya prosesnya gimana sih dari bikin lagu, terus misalnya apakah ada kliennya dulu nih minta dibikinin lagu atau memang kamu sudah punya lagunya dulu baru kamu kasih ke orang atau gimana? Songwriter itu dibagi dua ya sebenarnya, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Oke. Kalau untuk proses kreatifnya songwriter sendiri, kalau untuk yang diri sendiri ya sebenarnya gampang aja, kita bikin aja, nulis dulu lirik gak apa-apa, atau nada-nada direkam voice note boleh, atau kalau kayak waktu zaman saya direkam pakai tape recorder gitu. Itu kalau untuk kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk for business, mungkin yang aku bisa share proses kreatifnya adalah pastinya yang pertama kita tuh ada yang namanya general meeting. Sebelum ke payment nih ya. Ingat yang saya bilang tadi, apapun jurusan kalian semuanya akan berguna nantinya ya kan. Kayak kita mau ketemu klien, kalau nggak ada admin, kayak mana caranya? Iya, betul. Kayak mana urusan logistiknya, urusan IT-nya juga gitu. Nanti kita ada general meeting, terus nanti dari general meeting nih, biasanya nih kalau untuk urusan profesional, kita nggak ke lagu dulu, Jana. Nggak ke lagu dulu, lebih ke tema dulu, brandingnya apa, marketnya apa, pasarnya apa. Makanya aku bilang kan berguna nanti. Ya kali lagi meeting kayak gitu cuma tulis tangan doang kan butuh IT dong. Pastinya kan, terus didata semuanya. Terus nanti juga ada kayak misal pemrograman kayak mencari nih dari apa namanya? Dari metadata misal, metadata. Nanti kan pastinya ada yang metadata untuk di programmingnya. Misal di dunia programmingnya nyari nih, pasar sekarang tuh lagi suka yang kayak gimana nih validasinya. Mungkin mereka nanti bisa mencari dari data IRS atau data yang lain-lain. Semuanya itu berguna semuanya. Jadi semua tim tuh ada lininya. Kalau professional business yang paling pertama dilakukan adalah kita lebih ke general meeting, kamu mau bikin lagu yang seperti apa, pasarnya apa, dan bagaimana nanti kamu akan mendeliverynya. Dalam arti kayak apa video lirik doang, apa ada video klip, apa ada sistem promosi, bla 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 bla, AdSense and stuff, dan bagaimana look kita. Karena menurut aku setiap musisi pastinya singer soloist grup, setiap single ke single nggak pernah sama strateginya. By looknya juga nggak pernah sama. Pasti ada yang single pertama rambutnya begini, single kedua rambutnya begini. Kayak teman saya itu ada basisnya Lila, dari rambut gondrong, terus album berikutnya rambut pendek gitu loh. Dennis ya? Iya, dari bassnya Fender terus ganti. Ya musisi itu kan begitu, gitu. Jadi berbeda gitu loh. Ada berbeda delivery-nya, kebutuhan sound berbeda gitu. Males deh. Oke, lanjut itu tadi songwriter. Terus kalau music director tuh gimana nih kerjaannya? Music director tuh masih dibagi ada beberapa segmen juga. Kalau Ayah kan kebetulan kerja di dua, music director studio sama music director radio. Oke. Di TV itu juga ada namanya music director. Jadi music director itu lebih ke gini fungsinya dia. Dia yang punya keputusan paling penting untuk backsound-nya apa. Dia yang punya keputusan penting untuk backsound ini kira-kira relate atau enggak. Terus yang ketiga, apakah ini durasinya tepat atau tidak. Jadi kalau di setiap kayak radio atau TV, kan urusannya kita sama durasi nih. Durasi berarti dealingnya sama sponsor. Ya, semua sponsorship. Kayak placingnya nih, berapa detik nih, 50 second atau 30 second, berarti kita juga harus ngurus-ngurus itu tuh. Dan ketika ada urusan sama karya itu tadi, kita balik lagi ke lisensi kan. Si music director juga pastinya nanti akan mencari dan mengurus untuk izin dan segala macamnya. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu ya, zaman sekarang musisi sangat dilindungi tidak seperti dulu. Masalah agregator, publisher, semuanya sekarang semua ada lembaganya.
Bahkan sekarang ada lembaga yang berdiri secara independen dan dilindungi secara sah oleh Undang-Undang Dasar Indonesia, namanya WAMI, tapi ada juga yang lain. Jadi musisi sekarang sangat aman. Aman ya. Apalagi dengan adanya WAMI. Aku nggak lagi promosiin WAMI ya. Cuman aku lebih ngomong ke ini adalah langkah awal untuk musisi Indonesia menjadi lebih maju lagi. Bahkan tidak hanya musisinya, orang yang bekerja di industri musik jadi lebih maju lagi. Sekarang kesempatan kita jadi lebih besar. Duit yang awalnya kita cuma dapat dari Spotify, YouTube, off-air, sekarang makin luas. Kampus, kafe, tempat restoran, makan, bawain lagu kita, muterin lagu kita dapat uang. Oh. Iya. Terus kayak karaoke, memakai lagu kita dapat uang, ya. Jadi semua ada manajemen kolektifnya. Dan kalau mau singkatnya ditanya kayak, ini aku garis tengahi lagi kalau ada yang nanya, Kak, gimana dari sistem-sistem mereka ini kok bisa memonitoring, ya kan? Sedangkan kan segini banyak nih musisi ini ya. Ini aku garis tengahi sekarang, dari mana cara mereka monitoring? Ada yang namanya perusahaan atau tempat, kampus dan yang lain, resto and stuff itu, ini yang tidak teman-teman tahu. Per tahun mereka bayar, guys. Bayar ke? Bayar ke manajemen kolektif. At least bayar ke pajak NPWP. Mereka akan ada annual report kayak kamu berapa table bulan ini, kayak gitu misal. Ini resto nih ya. Dan di table kamu itu lagu apa yang kamu putarkan? Atau talent kamu itu lagu apa yang kamu bawain? Itulah kenapa, ini gampangnya nih, ini gampangnya deh. Kalau kalian punya temen musisi kafe yang kerjaannya setiap mereka habis manggung atau sebelum main ditanyain lagunya apa, ya itu tadi bayar gitu. Memang ada yang nakal, tapi ketika ketahuan mereka berbohong atau ada yang ngerekam, kamu pernah bawain lagu ini loh, kayak gini-gini, penaltinya lebih gila saudara. Urusannya sudah bukan sama musisi, itu sama negara Republik Indonesia. Sudah seperti itu. Sudah detail banget itu, sudah ya? detailnya seperti itu. Jadi kalau aku bilang sudah maju, tidak semaju luar negeri, cuman sudah sangat terjaga sekarang. Itu nggak heran ya, makanya kenapa ada kafe-kafe tertentu, aku nggak mau nyebutin namanya, itu yang diputar lagu-lagunya itu aja. Itu aja. Berarti karena itu ya. Iya, Ayah kan juga beberapa bulan yang lalu sama beberapa tahun yang lalu juga musisi kafe kan. Kita setiap main tuh setor playlist memang. Setor playlist, bahkan dulu di salah satu outlet yang ada di tengah kota, di pusat kota, di salah satu mall, itu wajib banget kita tuh udah bukan kayak setor via chat dulu, kita beneran nulis gitu. Kita nulis, kamu lagu pertama apa, lagu kedua apa gitu. Karena terus kalau misalnya ada audiens yang aku mau dong request gitu kan, berarti kan di line itu tidak sesuai dengan list ya. Lebih ke reward aja sih kalau tiba-tiba lagunya kayak ternyata kita skip, kita nggak bawain atau apa, itu reward buat musisinya aja. Sistem undang-undangnya tidak seketat itu. Cuman yang jelas kalau memang, karena jatuhnya gini, lagu ini kan komersial konsepnya. Jadi tamu datang untuk menghiburi musik, menikmati musik. Musik di delivery untuk para customer based on mereka menjual selling produk, entah itu makanan, entah itu mie ayam, entah itu apa, berarti kan dikomersilkan. Kalau secara hak moral nih ya, ya kali kamu mau bawain laguku nih di tempat kafemu, dan orang yang datang ini karena suka sama lagu itu, kamu nggak ada unda-undi, nggak ada izin, nggak ada bayar atau apa sama kita, itu sudah salah kan? Sudah salah. Dalam arti kalau aku bisa ngomong, Jena, kamu memanfaatkan lagu saya untuk supaya restu kamu ramai, ya kan? Wajar gitu kalau ada yang seperti itu. Mungkin PR yang masih sampai hari ini belum bisa dikerjakan adalah wedding organizer. Karena masih banyak yang tidak memberikan report ya, kayak WO. Musisinya bawain lagu apa ini? Wedding, nggak ada tuh masih. Biasanya mereka ambil aman, langsung pakai lagu luar negeri gitu. Kalau lagu luar aman ya? Maksudnya nggak perlu itu juga masih ada yang komplain gitu. Apalagi kan zaman sekarang band-band wedding tuh atau WO tuh kan mereka jadiin perform itu sebagai promo tuh. Itu kan bisa ketahuan nanti. Loh, kamu pakai lagu ini sebagai sistem promosi. Ini jatuhnya adalah kamu bukan simbiosis mutualisme lagi, tapi kamu merampok karya orang lain untuk mengkayakan diri kamu sendiri. Secara hak moral itu sudah salah, sangat salah. Iya dong. Sama kayak lahan parkir lah. Lahan parkir dipikir kan
kita ada tukang parkir misal asal minta aja, nggak gitu juga konsepnya. Itu lahan parkir ada yang punya tanah gitu, makanya disuruh bayar gitu. Yes. Kayak begitulah logikanya. Logika, betul. Nah terus harapan Ayah nih ke depannya untuk industri ini nih gimana? Industri musik harapannya ke depan? Untuk sekarang harapan Ayah sebenarnya nggak muluk-muluk, karena proses kreatif itu bisa dari diri sendiri. Iya. Sistem juga pasti akan learning by doing dan akan semakin maju. Harapannya adalah aku sih pengen penikmat musik ya, terutama nih penikmat musik, gak cuma musisinya aja, bisa kembali ke esensi dulu. Apa tuh? Yang menikmati lagu tuh secara nikmat, yang tidak hanya sekedar untuk asal putar aja buat nemenin makan kayak gitu. Karena kalau nantinya hal seperti itu terjadi, orang akan lebih tertata untuk mengkonsumsi sebuah karya. Jadi kayak nggak asal random. Jadi ada maksud dan tujuan, dan harapan lain-lainnya adalah musisi-musisi sekarang semoga ya lagunya lebih edukatif lagi. Iya. Saya sangat tidak apa-apa dengan lagu baper. Saya karena juga bermain di zona itu juga. Lebih ke mau sebaper-bapernya kamu ada lagu edukatif lah. Yang tidak melulu cinta gitu. Ya mohon maaf nih, bisa lah bikin lagu kayak Dea Lova lah. Ya, itu masih ada ketuhanan-tuhanannya. Itu harapan saya sih. Harapan saya ke depan musik tuh bisa ngebuat para pendengarnya tidak jauh lebih memilih musik daripada pekerjaan dia atau mungkin iman dia. Yes. Maksudku lebih ke depannya semoga tertata aja. Yaitu tadi aku bilang pemilihannya tepat. Jadi mohon maaf nih musisi nih atau yang lain bekerja di musik, tolonglah ya jangan sering bikin yang kayak tidak edukatif itu. Banyak loh soalnya. Banyak banget dan menurut aku kayak dan itu kadang-kadang anak kecil mendengarkan terus dinyanyikan itu yang sometimes yang agak miris ya. Iya, ya itu PR-nya juga balik lagi ke orang tua lagi. Itulah kenapa fungsinya anak informatika ya. Kerja kalian ya di Badan Republik Indonesia itu kalau perlu kerja di KPI kalian ya untuk mengurangi hal-hal itu. Betul. Oke, sekarang kita dari tadi kita ngomong serius terus ya. Kita rada nyantai dong ya sekarang. Ini ada yang namanya out of the box question. Gimana Jenna nanti bakal ngasih pertanyaan ke Ayah dan harus dijawab Ayah singkat, padat dan jelas dan cepat. Oke ya. Udah siap? Aman. Live kan? Baru saya punya penyakit kalau live tuh keluar kalimat-kalimat yang berbahaya. Out of the box lah. Juga out of the box ya. Seperti AJG gitu tuh keluar biasanya. Jangan dong. Jangan ya. Oke. Penyanyi atau penulis lagu? Penyanyi. Karya atau terkenal? Karya. Tantangan atau konsistensi? Konsistensi. Pink atau neon green? Pink. Dangdut atau keroncong? Keroncong. Oke. Gado-gado atau rujak cingur? Gado-gado. Oke. Asik kan? Itu kalau di breakdown tuh Nggak tapi boleh. semuanya masih masuk. Itu bakal satu episode lagi nih kalau kamu breakdown. Enggak, tapi kayak tadi tuh yang gampang-gampangan apa tadi? Apaan? Musik ya. Musik dangdut atau keroncong itu? Keroncong dulu. Wah. Karena dari keroncong berkembang dangdut. Jadi kayak dapat dua-duanya gitu. Sebenarnya dari keroncong jadi dangdut gitu ya. Oke. Sebenarnya aku ada pantun dikit nih buat Ayah. Mau pakai woi enggak? Jangan remehin cowok gondrong. Oh iya. Woi, enggak enak ya. Karena sekali dia kibasin rambutnya, kelar hidup lo. Bisa. Oke. Mungkin Ayah ada pesan-pesan buat sobat milenial mungkin yang ingin berkarya tapi belum tahu nih jalannya gimana, atau mungkin pesan-pesan buat semua sobat milenial, monggo. Untuk para sobat milenial semuanya, yang pertama ya, jangan lupa follow Instagram saya. Ayah? _GW. Banyak yang nggak ngerti. Kenapa kok GW? Ya, itu bisa episode lain ya. Oke. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kenapa kalian harus follow? Karena saya bisa ngasih kalian pekerjaan. Enggak, ini serius. Iya, serius. Serius. Di follow. Ya, freelance lah. Ya. Yang ketiga, whatever you do, whatever you love, aku nggak akan bilang just do it, tapi push your limit. Oke. Karena percaya aja, kalau kalian sudah push limit kalian akan tahu dan kalian akan mahir untuk melakukan hal tersebut. Jadi buat aku,
whatever you do, whatever you love, jangan just do it, tapi push your limit. Karena sekalinya kalian push, nantinya kalian nanti bisa besar. Dan saya akan menjamin itu. Kalian pasti besar. Saya sendiri tidak besar, tapi saya seenggaknya nggak getar kalau masuk ke Zara gitu. Tak boleh dibulur ya itu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi ya push your limit guys ya. Untuk sobat milenial, please push your limit. I wish you guys the best dan semoga Tuhan memberkati kalian untuk menjadi semakin terkenal. Amin. Terkenal di mata agama, orang tua, dan juga di dompet kalian. Oke, amin. Thank you banget ya Ayah. Terima kasih Jenna. Udah mau sharing-sharing ke kita Siap. semua. Jangan kapok-kapok lagi kalau kita. Pastilah, mau bikin episode berapapun juga pasti. Asik, Terima kasih IT. asik. ITICM. Oke. ITICM. Terima kasih ya. Oke, baik sobat milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan Ayah GW, Ayah_GW. Jangan lupa di follow dan di subscribe. Ada YouTube channelnya Nggak juga usah ya? di Nggak usah subscribe. ya? Oke. Dan jangan lupa juga di follow Instagram ITICM Sidoarjo dan juga follow subscribe YouTube channel kita di ITICM Sidoarjo. Baik, itu akhir kata dari saya Jenna Sarita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.